Selamat pagi siswa-siswi dari SD Tarakanita wilayah Jakarta. Berjumpa kembali bersama dengan Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, hari Rabu 2 Februari 2022. Kompetensi dasar yang nantinya akan anak-anak capai di KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Lalu di KD 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, anak-anak, dengan belajar hari ini, anak-anak nanti mampu menjelaskan pengertian gaya dan juga anak-anak mampu mengidentifikasikan pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Sekarang anak-anak coba kalian perhatikan posisi meja pada gambar di bawah ini. Terlihat ya anak-anak, seseorang tersebut sedang mendorong meja. Kemudian meja tersebut ditarik kembali ke posisi awalnya. Nah, menurut kalian apa yang terjadi pada meja berdasarkan gambar di atas? Ya, betul. Meja tersebut mengalami perubahan posisi. Nah, ternyata anak-anak yang dilakukan laki-laki tadi, mengapa dia bisa mendorong dan juga menarik meja tersebut? Itu dikarenakan adanya gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah gerakan dorongan atau tarikan pada suatu benda yang dapat menyebabkan suatu perubahan gerak atau bentuk benda. Kalau dari ilustrasi yang Ibu sajikan, di situ kita bisa melihat adanya perubahan posisinya, posisi meja tersebut. Coba anak-anak sekarang berlatihlah bersama gurumu. Di sini Ibu sudah sajikan 2 pertanyaan, nanti anak-anak bisa menjawabnya dengan benar ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Pertanyaan kedua, sebutkan 2 contoh kegiatan yang mengandalkan penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah ya anak-anak ya, Ibu yakin anak-anak bisa mengerjakannya. Oke, sekarang nih anak-anak, pernahkah kamu menemukan dan menuliskan sebuah pengetahuan baru dari teks yang kamu baca? Oh, oke, mungkin ada yang sudah pernah atau mungkin belum pernah. Nah, maka dari itu, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak. Jadi dalam sebuah teks pastinya terdapat sebuah informasi atau suatu pengetahuan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Tidak mungkin ya anak-anak ketika kalian membaca sebuah teks itu tidak ada informasinya sama sekali, itu tidak mungkin. Jadi pasti ada sesuatu yang kalian dapat ketika kalian membaca. Nah, informasi tersebut anak-anak bisa merupakan sebuah berita. Berita dapat mengandung masalah ataupun sebuah peristiwa. Nah, selanjutnya anak-anak kalian harus tahu dulu langkah-langkah menentukan informasi dalam sebuah teks bacaan. Langkah pertama, kalian harus memahami terlebih dahulu judul bacaannya. Kemudian langkah kedua, bacalah kalimat demi kalimat dalam setiap paragraf dengan benar. Setelah kalian membacanya, coba kalian tentukan pokok pikiran, kalimat utama, dan juga kalimat pengembang pada setiap paragrafnya. Kemudian langkah ketiga, pahamilah makna setiap kata dalam kalimat dengan tepat
agar maksud penulis dapat kalian pahami. Lalu langkah yang keempat, tentukan dan tuliskan pengetahuan yang sudah kalian ketahui dan pengetahuan baru yang diperoleh dari teks bacaan tersebut. Berarti anak-anak, kalau dari yang Ibu sampaikan tadi sudah terlihat ya bahwa yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan baru yang ingin diperoleh. Untuk pengetahuan yang sudah diketahui, itu mengandung informasi yang telah kalian ketahui sebelumnya anak-anak. Sedangkan pengetahuan baru yang ingin diperoleh pasti di dalamnya terkandung kata-kata sulit. Nah, kata-kata sulit ini adalah kata-kata yang baru pertama kali kalian dengar atau kata-kata yang tidak kalian ketahui artinya apa. Coba agar kalian bisa memahaminya lebih dalam lagi, kita langsung masuk saja ke contohnya ya anak-anak. Di sini Ibu punya satu teks bacaan yang berjudul Keragaman Suku Bangsa di Indonesia. Kalian boleh membaca teks Keragaman Suku Bangsa di Indonesia ini bersama dengan guru atau wali kelas kalian masing-masing. Di sini ada 4 paragraf ya anak-anak. Ibu sudah membuat sebuah rincian mengenai kata-kata sulit. Ternyata kata-kata sulitnya ini terdapat pada paragraf kedua dan ketiga anak-anak, di mana kata-kata sulitnya ini ada kata sensus, kata reformasi, kata statistik. Maka ketika anak-anak kalian sudah menemukan kata-kata sulit, kalian bisa langsung menentukan atau kalian bisa langsung menemukan pengetahuan baru yang diperoleh dari bacaan tersebut. Nah, karena tadi kata-kata sulitnya ada di paragraf kedua dan ketiga, artinya pengetahuan baru yang diperoleh atau yang kalian peroleh berarti ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Di sini Ibu buat di dalam satu kotak yang berwarna kuning ya anak-anak, untuk memudahkan kita dalam belajar hari ini. Kemudian, artinya untuk pengetahuan yang sudah kalian ketahui itu terdapat pada paragraf 1 dan paragraf keempat. Karena di paragraf 1 dan 4 ini tidak ada kata-kata sulitnya anak-anak. Maka di sini Ibu sudah membuat di kotak warna pink. Selanjutnya, setelah kalian sudah menemukan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh, kalian bisa menyajikannya ke dalam bentuk tabel anak-anak. Jadi tabelnya itu tabel pengetahuan yang sudah diketahui dan tabel pengetahuan yang baru diperoleh. Seperti ini tampilannya. Ibu buat untuk warna pink pengetahuan yang sudah diketahui dan untuk warna kuning pengetahuan yang baru diperoleh. Nah, kalian bisa lihat ya anak-anak, untuk pengetahuan yang baru diperoleh di situ ada kata-kata sulit. Ada kata sensus, reformasi, statistik. Jadi, pada tabel bagian pengetahuan yang baru diperoleh, di dalamnya pasti terkandung kata-kata sulit yang sebelumnya sudah kita temukan pada teks bacaan. Nah, sekarang nih waktunya anak-anak untuk menuliskan kembali 3 pengetahuan yang sudah diketahui dan yang baru diperoleh dari teks bacaan berjudul Keragaman Suku Bangsa di Indonesia. Dari pembelajaran kita hari ini anak-anak,
kita diajak untuk berefleksi dari nilai tanggung jawab dalam kehidupan. Sudahkah aku bertanggung jawab untuk melestarikan keragaman budayaku? Oke anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Harapan ibu anak-anak semoga kalian tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya PJJ. Dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak, dan jangan lupa berdoa. Mintalah kepada Tuhan agar negara kita Indonesia bisa terbebas dari COVID-19 atau virus-virus lainnya. Terima kasih anak-anak semua. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan salam kebanggaan kita ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes, Tarakanita. Edukasi, generasi cerdas, berintegritas. Salam sehat selalu anak-anak. Tuhan memberkati.